Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Di Tuhan, ya kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan ini disampaikan kepada saya dan kepada kita pada malam hari ini. Bagaimana kerinduan hati Tuhan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, jemaat yang dilayani. Dia mengingatkan sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Perbuatlah segala sesuatu itu dengan segenap hati. Dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu saudara kasih, bicara tentang segenap hati itu berarti bagaimana hati kita bisa tulus dalam melakukan sesuatu, ya, berbuat apapun itu, baik itu kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan sejawat kita, bahkan juga mungkin tetangga kita, sesama kita manusia. Tuhan ingatkan saya dan kita semua sebagai kehidupan yang menyembah Tuhan. Surat Kolose ini bicara tentang penyembahan. Bagaimana doa jemaat atau kehidupan jemaat yang menyembah Tuhan. Kehidupan yang menyembah Tuhan adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Diikut sertakan juga dengan praktek hidup, yakni apapun yang dia lakukan itu adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan ketika melakukan itu, maka apapun resiko yang dihadapkan, mungkin ada sikap yang tidak baik dari orang lain yang tidak menghargai perbuatan baik kita, atau bahkan meremehkan atau menuduhkan yang tidak baik kepada kita. Bagaimana tetap hati kita ikhlas, segenap hati dalam melaksanakan ini. Perbuatan baik yang dilakukan dengan segenap hati adalah perbuatan baik yang harus dilakukan dengan ketulusan. Ada perbuatan baik, sikap baik yang harus kita kerjakan, terutama kita yang menyembah, yang melayani Tuhan Yesus. Tantangan kita di dunia ini banyak, Bapak Ibu saudara kasih, ya. Pekerjaan ini baik pekerjaan, belum lagi hinaan, rintangan lain yang datang dari orang-orang yang tidak menyukai kehidupan kita. Ya, ada banyak orang tidak menyukai kehidupan kita itu bukan karena kita jahat, tetapi ada iri hati, unsur iri hati. Mungkin kita dipandang sebagai orang yang selalu berhasil, orang yang laki, orang yang berhasil, yang beruntung, sehingga membuat orang cemburu karena dia selalu mengalami kegagalan, tidak mengalami seperti yang kita alami. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan bisa menghadapi, ya, diingatkan kepada saya, kepada kita semua, supaya kita bisa tetap mengerjakan perbuatan baik itu, tantangan apapun yang datang, maka yang pertama dikatakan lakukannya dengan segenap hati, bukan separuh hati. Kalau separuh hati itu ada unsur yang lain, ya, mungkin ada paksaan, rasa nggak enak lah kalau saya nggak berbuat, ya, atau mungkin nanti takut dikatakan tidak baik. Kita harus dengan tulus. Kalau kita dengan segenap hati, maka yang kita kerjakan itu adalah yang terbaik. Kita akan berusaha yang terbaik, itu segenap hati, dan kita tulus. Itu Bapak Ibu saudara.
Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ketika kita melakukan perbuatan baik dan diharapkan itu dilakukan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, ditujukan kepada Tuhan. Jadi setelah kita dengan segenap hati melakukan, yang kedua lakukanlah itu kepada Tuhan. Ya, loh, kalau kepada Tuhan kenapa perbuatan yang tidak baik yang saya terima? Kalau kita melakukan ini kepada Tuhan, maka kita akan terima upahnya dari Tuhan. Amin. Itu baca ayat 24 selanjutnya. Jadi ayat 23 itu tidak terlepas dari ayat 24. Kita baca ayat 24. Kamu tahu bahwa pasal 3 ayat 24. Tadi ayat 23 kita baca. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ketika kita melakukan suatu pelayanan perbuatan baik, kita harus menunjukkan bahwa yang aku kerjakan adalah untuk Tuhan. Tuhanlah majikannya dan aku adalah pekerjanya, hambanya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, sama seperti kita kalau kita bekerja menjaga sesuatu, ya, apapun ditugaskan kepada kita, maka kerjakanlah itu dengan baik. Nah, beda saudara kasih kalau kita melakukan sesuatu tugas itu kepada benda mati, benda yang tidak bisa berkata apa-apa kepada kita nggak akan dapat respon. Contoh, kalau kita jaga rumah, siapa sih? Ya, kalau kita memberi makan ternak, apakah ternak akan marah-marah sama kita? Tapi kalau kita memberikan pelayanan itu kepada manusia, di situ ada komentar, ya, banyak komentator, kritik dan sebagainya. Tapi ya, yang kita kerjakan ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Memang yang menikmati adalah orang lain, tapi ingat, upahnya adalah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, supaya kita tetap bisa berbuat baik dan melakukan dengan sungguh-sungguh, dua hal ini kita perhatikan. Yang pertama adalah hati yang tulus, segenap hati, jangan separuh-separuh. Yang kedua, kerjakanlah itu semua karena Tuhan. Kalau itu karena Tuhan, maka kita gak akan kecewa. Ya, gak akan kecewa ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang yang kita lakukan perbuatan baik. Gak akan kecewa. Tapi kalau itu kita kerjakan karena manusia, karena daging, maka pasti akan ada kecewa. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau mengubah pola pikir kita. Sikap kita yang selama ini mungkin masih seperti itu ada. Ya. Sehingga karena apa? Yang terjadi kita menyesal. Masa kita menyesal melakukan perbuatan baik? Ya. Masa kita menyesal? Kalau kita lihat bahwa berapa banyak orang yang berbeda agama dengan kita. Ya. Saya banyak mendengar berapa hamba Tuhan, ya, mereka bersaksi kepada kita bagaimana tempat ibadah mereka itu dibangun oleh orang yang berbeda agama. Tuhan pakai mereka, ya. Dilihatnya gereja sedang membangun, ternyata mangkrak, lalu Tuhan kerjakan hatinya, dia selesai. Apa sih untungnya dia membangun saudara? Tapi kita sebagai kehidupan jemaat rumah Tuhan kadang-kala kecewa, percuma saya bangun gereja itu. Saya sebagai jemaat yang menjadi pemberi dukungan yang paling besar yang dihargai. Seringkali kita seperti itu. Ya. Ada banyak orang yang kita harus perhatikan. Bahkan Tuhan katakan kepada kehidupan kita bahwa melakukan kasih itu tanpa memandang siapa mereka. Coba kita baca di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Ya. Nah, ini supaya merubah kita dalam melakukan segala sesuatu hari-hari ini dan seterusnya nanti, tidak akan menyesal ketika kita harus mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kenapa? Sudah dikatakan firman Tuhan, di akhir zaman manusia kasihnya makin dingin. Bapak Ibu saudara, menghadapi kasih yang makin dingin inilah supaya kita jangan kecewa. Ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Ada kata terutama itu karena bicara berhadapan dengan pilihan. Ya. Jadi sama-sama membutuhkan. Lalu ada saudara kita yang seiman. Itu berdasarkan pilihan ya. Jadi bukan harus seiman saja, tidak. Seluruhnya harus kita perhatikan. Tapi ketika sudah menghadapkan pilihan, karena yang kita bisa bagi itu hanya 2-3 orang, ya 4 orang terbatas, ya ini berlaku memiliki tugas. Ya. Mari kita sebagai kehidupan dengan Tuhan memohon kepada Tuhan. Nah, untuk kita bisa melakukan ini, itu yang disebut dengan buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Bagaimana kita bisa self-control, mengontrol diri. Hari Minggu kemarin kita sudah mendengar tentang penguasaan diri, dan akan dijelaskan lebih lanjut kepada kita bagaimana menguasai diri kita. Ya, Raja Uzia, dia bisa kontrol dirinya. Ya, karena ada hamba Tuhan yang memimpin dia, yang membina dia. Itulah Imam Zakaria. Kenapa imam itu adalah imam yang juga mendidik dia waktu bapaknya masih hidup. Ya, meninggal bapaknya Uzia menggantikan Imam Zakaria, masih melanjutkan pelayanan itu, dan disitulah Uzia berhasil diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah meninggal hamba Tuhan itu, ya, yang tahu sejarah, bahkan mungkin Uzia beranggapan bahwa dia mungkin sudah hebat. Kenapa? Dia selain seorang raja pemerintahan, dia mungkin tahu juga, dia banyak tahu akan firman Allah, karena dididik oleh seorang imam yang sangat tegas. Itulah Imam Zakaria. Tapi setelah dipanggil oleh Tuhan, dia mulai berubah setia, dia mulai tinggi hati, ya, dan dia sudah mulai mengganggu pelayanan, merubah kebiasaan pelayanan yang sudah Tuhan tata, bahwa yang berhak melakukan pembakaran ukupan adalah imam keturunan Harun dari Lewi. Ibu saudara, dia mau melakukan perubahan. Sepertinya bagus, seolah-olah wah, kalau raja melakukan itu kan luar biasa ya. Tapi Tuhan mengatur. Ketika ditegur dia oleh imam-imam lain, Imam Azaria dan imam-imam lain yang tegas, dia marah. Bukan dia berkata, maaf ya, saya sudah salah. Tapi dia marah. Kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita sudah menjadi orang yang berhasil, ya, mungkin tahu banget firman Allah, lalu ditegur oleh hamba-hamba Tuhan yang baru. Dalam hal ini siapa? Imam Azaria dan imam-imam lain. Itu generasi selanjutnya ya, di bawah daripada Zakaria. Mungkin kita sudah banyak mendengar firman Allah, tapi ingat, ada tugas fungsi masing-masing yang Tuhan berikan. Mungkin anggapan Uzia, kamu masih baru kok, aku dilayani, dibimbing oleh Imam Zakaria. Saya tahu. Akhirnya marah. Dia menganggap bahwa dirinya, karena sudah tahu banyak firman Allah, tidak perlu ditegur. Kesini Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita sebagai kehidupan, karena sudah tahu banyak firman Allah, kita akan menerima firman Allah yang diulang-ulang. Kita sudah tahu bahwa binatang yang dipersembahkan di mezbah kebapak Allah, binatang yang memahia, ya, firman itu terus dimamahia sampai firman itu bukan mengisi otak saja, tetapi hati, di mana tertulis firman Allah itu dibuktikan dengan hidup yang sesuai dengan firman yang disampaikan. Ini Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi jangan kita menjadi sombong. Penguasaan di sinilah kita diajar oleh Tuhan. Kita harus berbuat kasih kepada siapa saja. Nah, boleh ada orang minta pertolongan kepada kita, ayo, itu kesempatan kita. Kita tidak bisa ngasih penuh ke atas, istilahnya penuh ke bawah.
Ya. Jadi dia minta sekian, nggak bisa kita kasih penuh. Separuh pun enggak, dia di bawah separuh nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu Saudara. Selagi ada, ya. Kalau nggak ada mau diomong, ya apa yang mau diomong? Mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, apalagi ketika kita harus memperhatikan janda dan anak yatim. Tuhan katakan itu dalam surat Yakobus dituliskan bagaimana kehidupan kita, orang yang melakukan pelayanan, mengunjungi, menolong orang-orang dalam kesusahan mereka, itu adalah melaksanakan ibadah yang tanpa cacat celah. Ya, karena kita sudah di gereja udah capek ya di gereja, tapi di gereja kita ketemu dengan orang yang mengesalkan, akhirnya apa? Kita marah ya. Enak saudara. Ya, kita memberikan bantuan pertolongan. Ya, ini ibadah. Dalam surat Yakobus kita baca dulu pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ibadah yang murni, ya, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak berdasar di hadapan Allah Bapa kita, ia mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kata kunjungan itu berarti ada perhatian. Jadi jangan seolah-olah kita harus datang mengunjungi, tidak. Ya. Tetapi ada perhatian, intinya kalau kita lihat dalam kesusahan, berarti ada perhatian. Ya, yang kita berikan. Mari kita berkonsultasi. Apalagi dalam firman Tuhan diajarkan untuk memperhatikan. Ada kewajiban dari jemaat. Ya, itu menjadi perhatian bagi jemaat. Nah, ini kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi penguasaan diri kita diperlukan. Ya. Bagaimana kita berbuat dengan segenap hati, tidak separuh hati, tulus. Dan yang kedua, kita tujukan itu kepada Tuhan. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana ketika kehidupan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Maka disitulah kita juga sedang diperhadapkan dengan penguasaan diri. Bapak Ibu tahu tidak tahu terima kasih? Praktek orang tidak tahu terima kasih sudah dikasih komentar. Nah, ya, dikasih komentar. Komentarnya apa? Sedikit sekali, jelek sekali. Ya, itu sebagai umat Tuhan, ya, diajar untuk berbuat. Tetapi ada cara orang, masa orang kaya ngasih seperti ini, nah gitu ya. Penilaian itu Tuhan. Tuhan mengajar tidak hanya sekedar memberi, bukan hanya memberi saja, memberi dengan yang terbaik, memberi sesuai dengan kemampuan. Makanya Tuhan menegur orang-orang. Bagaimana seorang perempuan janda yang memasukkan uang dalam peti di hadapan orang-orang? Yesus berkata, orang ini memberi kelebihan. Jadi pemberian jangan dari kelebihan. Jangan tunggu lebih dulu. Jangan tunggu kaya dulu. Itu ajaran yang harus kita dalami. Tidak harus tunggu lebih dulu. Karena manusia tidak akan pernah berkata dia cukup. Ini sama kata Tuhan. Ya. Di sini kita diajar untuk bisa menguasai, ya, bagaimana kehidupan kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ya, apakah kita tetap akan rendah hati atau kita akan justru marah sama dia? Nah, orang ngejek kita, masa orang kaya punya begini? Padahal mungkin dia orang kaya, tapi saat itu dia tidak punya uang yang cukup. Ya, mungkin dia datang dengan mobil, tapi apakah dia harus jual mobil? Lalu bagaimana kehidupan kita ketika kita harus berhadapan dengan demikian? Apakah kita akan berpikir positif atau kita akan justru menghina dia atau terima kasih? Atau kita akan berkata, doakanlah kami yang
berkat yang kami dapat dan bisa kami salurkan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Itu sulit kita lakukan karena kita sudah nolong orang, lalu kita diprotes dan kita dituntut untuk bisa rendah hati. Apakah jawaban kita berkata Bapak terima kasih? Atau kita akan berkata Tuhan, semoga ada berkat yang lebih banyak lagi yang bisa kami salurkan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Hal seperti ini Tuhan mau hadapkan kepada kehidupan kita dari sama. Kenapa? Manusia tidak tahu terima kasih. Itu salah satu tipe manusia yang sama. Dalam surat 2 Timotius disebutkan bagaimana manusia tidak tahu terima kasih. Ya. Dikasih perhatian. Ini begitu saudara. Ya. Jadi kita juga sebagai kehidupan selain kita berbuat baik, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana sikap kehidupan kita? Bisakah menguasai diri? Ya, ini Bapak Ibu Saudara kasih. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita melaksanakan perbuatan kasih ini dengan segenap hati, ya, dan kepada Tuhan. Landasannya dari dasarnya kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 14. Nah, perbuatan baik itu tadi kalau kita ini kaitannya baru dengan perbuatan baik menolong sesama. Tetapi perbuatan baik itu banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Sampai kepada 1 Korintus 16 kita baca dulu ayat yang ke-14. Ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya. Let all that you do be done with love. Lakukanlah apa saja yang kau kerjakan itu dengan kasih. Ya, Bapak Ibu sudah kasih dengan cinta, dengan kasih. Nah, kasih ini yang kita minta dari Tuhan sebagai buah roh yang pertama. Buah roh itu adalah kasih yang pertama. Bagaimana kita bisa mengerjakan perbuatan baik sampai kepada apa? Pelayanan. Kalau dalam diri kita tidak ada kasih, pelayanan kita akan besar, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita akan maju mundur. Pelayanan kita tidak akan rutin. Pelayanan kita tidak akan meningkat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, mengapa ya toko-toko kalau kita lihat ya masakan-masakan yang laris sekali. Kalau waktu kurang lagi mereka berkata apa? Wah, kayaknya pelayanan kita kurang bagus, ya kan, kurang sejuk dan sebagainya, kurang bersih dan sebagainya. Tapi ketika toko itu laku luar biasa, apa yang terjadi? Sudah mulai terjadi apa? Kasih yang kurang. Ah, laris kok makanan kita tadinya kita taruh tempat yang bagus, tapi karena enak dinikmati orang, sudah kurang sopan lagi dia memasak. Tapi enak. Ketika kurang laku, apa terjadi? Waduh, kayaknya senyum kita kurang. Mungkin tempat ruangannya kurang bagus, kan gitu kan? Lampunya kurang bagus, AC-nya bagus. Tapi setelah laku, apa terjadi? Saking banyaknya orang ngantri, ya, sudah mulai kurang servisnya karena masakannya laris. Kita bukan seperti dunia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai umat Tuhan, ya, tetap menunjukkan kasih kita di dalam pelayanan. Maka kita dikatakan tadi supaya kita bisa kuat dalam melayani, dalam melakukan perbuatan baik, dua hal: segenap hati, yang kedua tujukan karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, maka kita bandingkan dalam Matius pasal 25 ketika dia memisahkan dua kawanan, di sebelah kanan domba, di sebelah kiri kambing. Apa yang dikatakan kepada domba? Mereka berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar lalu kami kasih kau makan? Kapan kami melihat engkau dipenjarakan kita ke penjara? Logikanya tidak ada. Yesus saja waktu masuk dalam pengadilan lari semua para muridnya, kan gitu. Apa kata Yesus? Ya, ketika berbuat untuk orang yang tidak berbuat Tuhan. Tetapi yang satu lagi kelompok sebelah itulah
dikatakan kambing dalam firman Tuhan. Apa dikatakan sana? Kapan kami lihat kau lapar, kami tidak kasih kau makan? Selalu kami dukung pelayanan kan? Merasa. Kalau domba sudah banyak berbuat tapi tidak merasa berbuat. Tapi kalau kambing sedikit berbuat tapi merasa sudah berbuat. Kenapa? Itu yang tadi katakan. Karena dia berbuat untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Nah, semoga malam hari ini setelah mendengar firman Tuhan Allah ini, kita makin sungguh-sungguh menjadi gereja yang memperhatikan kehendak Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, disertai dengan praktik hidup, bahwa yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai terakhir, 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 sampai 33. Aku menjawab, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. kalau kau makan untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang makan bukan untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang minum bukan memuliakan Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Kenapa? Mabuk. Sudah ngomong gak benar. Makan minum harus memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai makan minum membuat kita tidak memuliakan Tuhan. Ada banyak orang kan? Makan minum akhirnya nggak memuliakan Tuhan. Kenapa? Kekenyangan dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Jadi makan minum juga harus kita perhatikan. Harus untuk memuliakan Tuhan. Kemudian Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, ya, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. ya, Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. beroleh selamat. Ya, jadi untuk keselamatan orang lain juga dilihat lewat bagaimana cara hidup kita. Malam hari ini waktu firman Allah sudah mendengar, saya dan kita semua diajar oleh Tuhan untuk lakukan dengan segenap hati dan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu bisa kerjakan ini, berbahagia. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari.